Gabungkan puzzle-nya kayak gitu. Tuh, ini mobil. Siapa anak-anak yang suka mobil, ayah bunda semuanya? Nah, bisa main-main bersama puzzle mobil yang ada di buku Rukun Islam, di dua rukun iman dan rukun Islam ini. Nah, selain itu, ayah bunda juga bisa mengenakan berbagai jenis warna. Ada warna di balik setiap puzzle-nya kayak gitu. Jadi ayah bunda bisa kenakan ini warna merah, terus warna biru, warna ungu gitu ya, warna kuning kayak gitu. Selain itu juga ayah bunda bisa mengenalkan tentang angka. Di sini ada angka 1, 2, 3 sampai ke angka 5 juga ada ya di puzzle-nya ini tuh. Tuh. Ya, jadi selain ngenalin sama warna, sama angka juga, ayah bunda tentunya mengenalkan tentang rukun Islam. Nah, di buku 5 rukun Islam ini tuh dengan cara yang insya Allah mudah dipahami sama anak batita. Dan selain itu, selain anak-anak bisa hafal rukun Islamnya juga, anak-anak juga bisa paham esensi dari masing-masing setiap rukun Islam yang ada. Dapatkan buku ini hanya di Sakinah Rangers dan Sakinah Army. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata saya nggak nyangka ya, udah ditunggu sama 195 partisipan ayah bunda. Dari mana saja ngomong-ngomong, Masya Allah. Terima kasih loh sudah berkenan menunggu di balik pintu, tinggal nunggu diketok-ketok, sudah pada ngantri ya. Udah bertambah lagi. 200, alhamdulillah. Boleh saya tahu pada nyimak dari mana aja? Bandung, Majalengka, Jogja, Japu, Sulawesi Selatan, Palu, Bogor, Probolinggo, Pontianak, Aceh, Salatiga, Soreang. Salatiga teh bener 7 ya? Bener nggak? Salatiga bener 7. Seoul, waduh, Masya Allah, ini banyak sekali ini. Lampung, Bangil, Pasuruan, Purwokerto. Dari bener ya? Dari Seoul tuh Seoul, bener Seoul ya? Masya Allah. Soalnya kalau di Bandung ada juga yang namanya Korea. Kopo area. Korea. Masya Allah. Ini senang banget ya. Tangerang, Kalimantan. Aduh, Masya Allah. Dari manapun Anda berada ya. Dari manapun Anda menyimak. Semoga insya Allah perjumpaan kita hari ini Allah berkahi. Dan juga seperti biasa ada ilmu, ada manfaat yang bisa kita dapatkan, dan ilmu tersebut itu bisa kita praktekkan, bisa kita gunakan untuk keseharian kita. Dan semoga ketika kita menggunakan ilmu yang kita dapatkan, semoga ketika kita mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, semoga nggak lama lagi kebaikan demi kebaikan itu senantiasa mengalir untuk rumah tangga kita, insya Allah. Maka yang paling penting itu ya ayah bunda sekalian ya, silahkan ayah bunda kalau dapat aha moment, dicatat, dipegang ya, dicatat, diikat dengan bolpen, dan kemudian dicerna, diamalkan. Wah, itu semoga insya Allah kebaikan-kebaikan bentar lagi mendatangi rumah tangga kita, mendatangi pengasuhan kita insya Allah. Nah bunda sekalian, alhamdulillah, ini baru nyapa aja udah mulai nambah, ada 224 ya, alhamdulillah. Allahu Akbar, ada juga yang dari Oman. Salam kenal Bunda Titi. Ini kayaknya beda jaraknya jauh banget sekali pastinya ya. Dan tapi alhamdulillah ayah bunda sekalian, mari kita mulai obrolan dan bahasan kita hari ini. Dan alhamdulillah ayah bunda sekalian sehat-sehat semua kan Anda? Dan hari ini ayah bunda sekalian kita pengen ngobrol-ngobrol, ngebahas tentang gimana cara ngajak anak ibadah tanpa perlu marah-marah. Nah, ini nanti bakal ada hubungannya sama buku kita yang ada di sini nih. Ada buku 6 rukun iman, ada buku 5 rukun Islam. Ini judulnya, ini adalah duo riri. Ya. Duo riri bener ya. Pokoknya itu ya. Rukun iman. Ada duo ya, rukun Islam, rukun iman. Ri. Nah, duo riri insyaallah. Ini khusus untuk balita Anda. Dan apa hubungannya sama ngajak anak untuk ibadah tanpa perlu marah-marah? Izin saya bertanya terlebih dahulu, adakah di antara Anda yang
rasa-rasanya lelah karena menggunakan marah-marah untuk ibadah, tapi kok kayaknya inisiatif itu nggak muncul-muncul dari hati anak-anak. Kok kayaknya inisiatif untuk ibadah itu kok kayaknya nggak muncul-muncul. Udah pakai pelototan, udah sampai pakai marah-marah, tapi kok kayaknya masih gitu. Selalu merasa begitu, oke. Ada lagi yang mungkin merasa seperti itu? Oke, masih ada yang merasa seperti itu? Oke. Baik, nah semoga insya Allah ya bahasan ini bisa menjadi alat bantu. Karena saya ingat banget tuh, kalau kata Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, apa keutamaan ilmu dibandingkan harta? Karena kalau harta itu butuh untuk dijaga, butuh ilmu untuk menjaganya. Nah mungkin untuk teman-teman Rangers yang kemarin habis belajar tentang workshop keuangan mulai kerasa ya. Mulai kerasa ada bahasa-bahasa keuangan yang mulai, oh ternyata omset, omset itu perlu dijaga, harta itu perlu dijaga. Karena kalau enggak, setiap uang hasil jualan yang masuk biasanya langsung dipakai buat belanja. Ya langsung nggak dikontrol dulu macam-macam. Nah itu adalah harta, harta itu perlu dijaga. Sedangkan ilmu kalau sudah kita dapatkan, insya Allah ilmu itu akan menjaga kita. Mohon maaf, ini disconnect kah atau gimana? Tes, apakah saya disconnect? Oh, stable ya? Oke, udah bagus lagi? Sudah aman? Oh iya, baik. Balik lagi tadi ya, harta itu perlu kita jaga, sedangkan ilmu itu insya Allah akan menjaga kita. So, maka mari kita langsung masuk aja ke slide bahasan kita, ya. Kita langsung masuk ke slide bahasan kita. Boleh mohon bantuan tim? Nah, oke. Kita bakal bahas bagaimana caranya kita bisa mengajak ibadah tanpa marah-marah. Nah, sekarang kenapa hal ini penting? Ya, yuk mari kita lihat next slide. Karena begini, ayah bunda sekalian. Nah, ini kita bicara tentang marah-marah secara umum dulu ya. Kenapa orang tua biasanya suka marah-marah? Menurut Anda kira-kira karena apa? Kenapa ya kita kok gampang marah-marah? Ya bukan kita sih, mungkin saya ya. Saya lah kira-kira. Kenapa saya gampang marah-marah? Kenapa saya gampang banget kepancing emosinya gitu? Satu, lagi banyak pikiran. Kalau lagi banyak pikiran, lagi capek, marah-marah, itu manusiawi nggak? Manusiawi ya, lagi lapar, lagi lapar. Kebetulan saya juga belum makan siang ini. Tadi lagi minta tolong sama tim, tolong dong cariin batagor ya. Habis beres ini pengen makan batagor, kayaknya enak. Oke, ada lagi yang menarik adalah marah-marah gara-gara bete ke pasangan. Ayah bunda sekalian, disadari atau enggak ya, kadang-kadang emosi kita ke anak itu adalah emosi kita ke pasangan yang itu tidak tersalurkan. Begitu nggak? Jadi sebetulnya kita ada emosi, ada sesuatu yang dipendam sama pasangan, kita pendam. Tapi yang justru kena korbannya adalah anak-anak. Aduh ya Allah. Itu berarti pertanda ayah bunda sekalian bahwa keharmonisan pernikahan orang tuanya itu adalah hadiah terindah bagi anak-anak kita. Sepakat? Oh, jadi ini ya, berarti betul-betul perlu diperjuangkan tuh keharmonisan pernikahan itu sesuatu yang perlu diperjuangkan. Dia nggak jatuh gitu aja dari langit. Tapi ya sebelum saya lanjutkan tentang materinya, saya pengen tahu dulu nih, saya mau spill dikit nih. Pengen nggak punya pasangan yang mengerti diri Anda seutuhnya? Coba dong, saya pengen tahu siapa yang pengen punya pasangan yang mengerti diri Anda seutuhnya. Cung. Siapa yang pengen? Saya pengen tahu. Ngacung. Masya Allah. Saya kebetulan sebagai saya itu dari tahun 2012 sebagai konsultan pernikahan. Jadi saya dapat formulanya tentang gimana caranya agar pasangan Anda bisa mengerti diri Anda seutuhnya. Ada formulanya. Mau tahu? Sip. Tolong dengar baik-baik ya. Karena ternyata formulanya adalah menikah dengan diri Anda sendiri. Iyalah,
Coba sekarang bayangin dulu, antara Anda sama pasangan isi kepalanya sama atau beda? Pola pikirnya, kebiasaannya, tingkah lakunya, sama atau beda? Dan kalaupun Anda nikah sama pasangan Anda sudah 50 tahun sekalipun, isi kepalanya jadi sama nggak? Isi kepalanya jadi sama nggak? Nggak bakal. Tetap beda maupun udah 50 tahun nikah sekalipun. Maka antara Anda dan pasangan ya, antara Anda dan adalah dua orang yang berbeda. Maka potensi konflik itu pasti akan selalu ada. Pernikahan yang harmonis itu bukan pernikahan yang tidak ada konflik. Tapi pernikahan yang harmonis itu adalah pernikahan yang ada potensi konflik, namun kedua-duanya mampu memanage perbedaan yang ada di antara keduanya secara dewasa. Bungkus? Jadi kata kuncinya di situ ya, manage perbedaan secara dewasa. That's it. Ya, jadi that's it. So, it's okay. Bungkus, kadoin buat diri sendiri. Jos, kayak gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Salah satu akar kenapa orang tua marah-marah, tim tolong next slide satu aja, next slide. Nah, teks sudah, stop. Nah, di situ. Karena kita cenderung memelihara nafsu kita sebagai orang tua. Loh, nafsu? Yes. Kita hanya manusia biasa, ayah bunda sekalian. Maka kita pasti punya nafsu. Ya kan? Nafsu amarah, nafsu macam-macam. Dan tahukah Anda apa salah satu nafsu yang orang tua miliki sebagai manusia biasa, yaitu adalah next, yang namanya adalah nafsu pengen diturutin sama anak-anak kita. Ya, yang kadang-kadang kalau nafsu ini terlalu kebablasan, ayah bunda sekalian, kita bisa menggunakan berbagai macam dalil jadinya ke anak-anak kita. Kenapa nafsu itu ada? Ayo, kenapa coba nafsu itu ada? Namanya juga manusia. Ada nggak manusia yang nggak punya nafsu? Nafsu itu kan ada untuk menjadi salah satunya adalah ujian dalam hidup kita. Di satu sisi nafsu itu dibutuhkan. Coba cek, apa yang terjadi kalau seandainya kita manusia nggak punya nafsu makan? Nafsu makan itu ada penting. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk memastikan tubuh kita senantiasa sehat. Maka ketika lapar, ngirim tuh alarm, lapar, perlu makan. Ya, makanya kita makan. Ada nafsu makan itu salah satunya adalah hal yang baik. Namun kalau nafsu makannya tidak terkendali, bagus nggak? Nah, itu salah satunya nafsu makan. Kenapa manusia punya nafsu seksualitas atau namanya libido? Oh iya, manusia namanya makhluk hidup itu punya kecenderungan untuk mempertahankan keturunannya. Begitu kan? Namun apa yang terjadi kalau ternyata nafsu libido atau seksualitas orang tua itu manusia itu tidak terkendali? Wah, mulai kebayang ya. Jadi kenapa nafsu itu penting ya? Nafsu itu penting, ada jelas itu ada kebutuhannya, termaksud pengen diturutin itu normal. Tapi kalau misalkan berlebihan itu kayak gimana contohnya, Kang? Misalkan ya, kita pengen anak kita sehat, maka kita berikan anak kita makan. Ya, contoh ya, berikan makan, kita kasih makan ke anak-anak kita. Tapi kita lupa bahwa ternyata lambung anak-anak kita itu, lambung manusia, ukuran lambung manusia itu adalah segenggaman tangannya. Sebelum makan, kita kasih susu, kita kasih snack, kemudian kita kasih makan makanan berat yang bergizi, dan gak habis, kita yang ambilin. Ketika gak habis, ketika itu kadang-kadang ngerasa, ih ini anak kok gak nurut ya. Itu bahaya kalau munculnya di situ. Ya. Bahaya kalau seandainya nafsu pengen diturutin itu sedemikian besar, sampai-sampai kita tidak mendengarkan isi hati anak-anak kita. Nak, kenapa kamu nilai matematika kamu cuma segini, nak? Nak, kenapa nilai kamu cuma segini? Bapak tuh dulu gak kayak gitu, nak. Wah, harusnya kan? Oh, ada harusnya. Harusnya tuh bapak udah capek-capek sekolahin kamu. Nilai kamu harusnya paling gede, nak. Waduh. Tidak melihat proses, bahaya.
Tidak masalah orang tua punya keinginan kalau anaknya nilainya bagus-bagus, ya nggak ada masalah. Normal kan pengen nilai anak bagus-bagus. Tapi kalau nafsu itu sedemikian terlalu besar, sampai tidak melihat perjuangan anak-anak, sampai tidak melihat bahwa anak-anak itu adalah manusia juga yang punya pendapat yang layak untuk dihargai. Wow, this is it, ayah bunda sekalian. Ya, dan termasuk ini, kenapa kadang-kadang orang tua marah-marah buat ngajak anak untuk ibadah? Coba perhatikan, kita ngajak anak untuk ibadah itu, betulkah itu karena kasih sayang atau jangan-jangan nafsu yang kita terlalu besar? Karena sejatinya ayah bunda sekalian, kita cek dulu ya, apakah Allah maksa kita manusia untuk beribadah? Ada nggak yang maksa-maksa? Apakah Allah maksa-maksa seluruh manusia di muka bumi ini untuk beribadah, untuk menjadi Islam? My first question, ayah bunda sekalian. Menurut Anda, apakah Allah sedemikian butuh manusia untuk menjadi Islam? Apakah Allah yang maha kaya merasa rugi kalau manusia tidak beribadah? Nah, yuk mari kita lihat satu slide berikut ini. Punten, tim, next. Kita lihat satu hal berikut ini. Bahwa ternyata diberitakan dengan sangat-sangat kuat, terprasasti dengan sangat-sangat kuat. Surat Al-Baqarah ayat 256. Perhatikan ayah bunda sekalian. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke din Islam. Loh, menarik nggak ini? Ternyata Allah sama sekali tidak memaksa. Lantas kenapa kita orang tua maksa-maksa anak kita? Kan dakwah, Kang. Nah, emang apakah namanya dakwah itu adalah pemaksaan? The question. No, dakwah itu mengajak. Dakwah itu mengajak. Yang namanya ajakan samakah dengan paksaan? Tidak. Ini Allah loh. Allah ke manusia. Yang sebetulnya Allah maha kuasa. Aduh ya Allah, akhir-akhir ini negeri kita sedang banyak bencana kan? Gempa Cianjur. Semeru, mari kita doakan saudara-saudara kita ya. Semeru erupsi kembali. Allahu Akbar. Garut terakhir kemarin sempat gempa. Ya Allah. Itu tuh yang menguasai seluruh alam. Rabbil alamin itu adalah Allah. Tapi Allah menggunakan metode memaksa tidak? Enggak. Allah sendiri nggak pernah maksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. No. Kenapa kita sebagai orang tua perlu maksa-maksa anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah? Allahu Akbar. Jember juga gempa ya? Ya Allah. Mari kita senantiasa doakan selalu. Kita support ya sebisa kita saudara-saudara kita. Bisa jadi saudara-saudara kita terkena bencana karena memang saudara-saudara kita menjadi hamba-hamba pilihan. Diberikan bencana seperti itu karena itu hamba-hamba pilihan. Beda mungkin sama kita. Allahu Akbar. Ya Allah. Dan semoga kita ketika Allah buka ladang pahala seperti itu, semoga kita bisa menyambut ladang pahala ini dengan kebaikan yang luar biasa ya. Yang bisa kita lakukan insya Allah. Nah, kita kembali lagi ayah bunda sekalian. Maka Allah sekali lagi gak pernah maksa loh. La ikraha fiddin. Maka ngapain kita maksa-maksa anak-anak kita? So Kang terus ngapain? Ya dakwah itu ngajak. Memanggil, mengajak. Kita lihat ayat lanjutannya ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dengan jalan yang sesat itu. Jalan yang benar, jalan yang sesat itu udah jelas. Maka dakwah itu hanyalah showing, nunjukin. Nih loh ada jalan yang benar, nih loh ada jalan yang gak benar. Saya ngajak, kalau mau jalan yang selamat, jalan ke sini. Gitu kan? Kita jadi semacam penunjuk jalan. Karena apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jalannya udah ada.
Jalannya tuh udah jelas. Gitu. Ada jalan orang-orang yang bilang bahwa Tuhan itu satu itu tiga, tiga itu satu. Itu kan ada orang-orang yang bilang kayak gitu. Dan ditunjukkan apakah itu jalan yang benar? Ya terserah, kembali lagi, silahkan renungkan. Apakah itu jalan yang benar? Apakah jalan yang benar itu adalah menuhankan Nabi? Apakah jalan yang benar itu adalah menggambarkan sosok Tuhan itu seperti selayaknya manusia? Atau bahasa ilmiahnya namanya antroformisme. Antroformisme itu sekarang udah banyak loh. Menggambarkan sosok Tuhan dalam bentuk manusia itu sudah banyak sekarang di banyak film. Avengers. Avengers. Sosok dewa atau Tuhan itu digambarkan sebagai sosok yang seperti apa? Anda nonton Marvel? Anda nonton Marvel? Anda nonton Naruto atau ikut Boruto sampai sekarang? Itu dilihat kan? Sosok-sosok dewa-dewanya seperti apa? Bentuknya bentuk seperti manusia. Ya, kalau mungkin Anda nggak nonton, bagaimana dengan anak-anak kita nonton nggak itu? Antroformisme. Ada yang nonton? Wah, ya kan? Kalau yang nonton Boruto, Otsutsuki, nah itu ya, ada yang suka nonton Otsutsuki, itu kan ceritanya gambaran dewa. Nah, gambaran dewa itu kan berarti apa? Politeisme. Sosok Tuhannya banyak. Ya, ada orang yang memilih jalan-jalan seperti itu. Ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, itu ada juga. Ada juga. Ya, sosok menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Nah, ini PR Anda ya. Silakan search itu Al-Qur'an ayat berapa. Ada loh. Ada di Al-Qur'an disebutkan bahwa ada manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ciri-cirinya apa tuh yang menuhankan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Salah satu contohnya adalah Fir'aun. Atau kalau misalnya sekarang kita ngeliat sekarang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, yang menjadikan cinta sebagai Tuhannya. Ada nggak sih lirik-lirik lagu yang sifatnya, aduh pokoknya cinta ini rasa-rasanya membunuhku lah, misalkan kayak gitu-gitu. Atau rasa-rasanya, aduh kayaknya kalau tanpamu tuh kayaknya aku tuh butiran debu, rempahan rengginang ataupun macam-macam. Ada? Ada? Ada yang kayak gitu? Aduh, itu kan beberapa contoh jalan-jalan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ada yang menjadi petinggi negara, namun petinggi negara itu hanya sekedar menjadikan Al-Qur'an cuma sebagai tempat yang ya udah hanya buat ya kalau misalnya disumpah ya udah cuma sebagai alat sumpah aja gitu. Menuhankan hawa nafsu. Ada jalan-jalannya seperti itu? Banyak. Ada yang dalam kesehariannya hidup itu dipikirin hanya cuan dan cuan. Hanya sekedar kerja dan kerja. Ada yang kayak gitu. Kan banyak jalan-jalan hidup seperti itu. Dan Allah bilang tuh, apakah mau anak-anak kita misalkan dipilih hanya sekedar kerja? Sekolah untuk sekedar kerja. Masa depanmu nak, yang penting adalah kamu harus nanti sekolah di Massachusetts dan lain-lain macam-macam. Aduh, hanya sekedar apa? Hanya sekedar yang penting adalah nanti masa depanmu itu cerah nak. Kalau misalkan kamu dapat ijazah. Masa depan cerah jaminannya adalah ijazah, bukan Allah. Kebayang ya? Rame ya bahasan kita sekarang ya. Dan kadang-kadang kita nggak nyangka, jangan-jangan ada nggak ya di sekeliling kita yang jalan hidupnya itu seperti itu. Jalan hidupnya itu bukan Allah, tapi uang. Tapi apalagi namanya kerja, profesi jadi identitas. Ya, adakah yang seperti itu di sekitar kita? Kan Allah nggak pernah maksa. Sekali lagi, la ikraha fiddin. Ya, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Telah jelas jalan yang benar semana jalan yang sesat. Coba cek aja orang-orang yang misalkan sekolah buat kerja, hidup hanya sekedar kerja, seolah-olah nggak punya amanah lain selain pekerjaan, seolah-olah yang namanya keluarga itu bukan amanah, yang namanya seolah-olah tetangga itu bukan amanah. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy.
Telah jelas jalannya kok, yang benar mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat, udah jelas. Karena itu Allah bilang, "Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha." Maka sesungguhnya barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, nggak bakal putus. Jadi jalan yang benar itu jalan yang sudah jelas jalannya. Kita nggak perlu maksa-maksa anak, kita hanya show, nah ini keindahan hidup di jalan Allah. Ya, resesi betul. Untuk jadi analisa ekonomi, that's good. Tapi kalau misalkan menyebabkan seolah-olah putus kerja itu adalah hilangnya rezeki, seolah-olah resesi itu adalah penanda hilangnya rezeki, ya silakan aja sih kalau mau ada yang menganggap seperti itu. Tapi itu jalan yang, ya Anda udah tahu sendiri dari ayat ini kan? Ya, sih. Masa depan seolah-olah ditentukan sama pekerjaan yang bagus. Are you sure about that? Masa depan seolah-olah ditentukan sama ijazah dari sekolah-sekolah yang mentereng. Are you sure about that? Ayah bunda sekalian, saya nggak pernah cerita kemana-mana kalau saya adalah lulusan kedokteran. Kedokteran, ya alhamdulillah lumayan bergengsi dipandang orang di zaman sekarang. Di salah satu universitas yang di daerah Jatinangor. Dan saya dari saya lulus sampai sekarang, ijazah itu belum saya gunakan di mana-mana. Alhamdulillah Allah izinkan saya sampai sekarang. Ya ini rezekinya masih senantiasa ada. Alhamdulillah. Saya cerita ini bukan mau gimana-gimana ini, tapi Masya Allah, betapa Allah menjamin hidup saya tidak melihat dari ijazah saya. Ijazah saya nggak kepake sampai sekarang. Bukan berarti saya mau bilang ini jalan yang benar, ya bukan. Tapi adalah saya merasakan bahwa ketika kita hidup di jalan Allah, ijazah itu ternyata bukan patokan utama. Bukan berarti mau bilang juga Anda perlu ngikutin jalan saya, bukan kayak gitu juga. Kan tapi jalan Allah itu adalah jalan yang mana kalau seandainya misalkan ya kita memilih profesi tertentu, tujuan utama kita kerja itu bukan cuan, ayah bunda sekalian. Tapi tujuan kita kerja itu adalah untuk menebar manfaat, menebar kebaikan. Semoga semoga Allah ridho sama hidup kita. Contoh deh, Anda kerja di perusahaan pasta gigi. Kenapa perusahaan pasta gigi itu terlahir? Karena pasti orang-orang sekitar Anda membutuhkan pasta gigi. Betul? Ada yang tadi pagi tidak sikat gigi? Gak ada. Ternyata industri itu bermula dari kebutuhan untuk menebarkan manfaat. Jos? Iya. Saya menggunakan yang namanya, mohon maaf nih, pewangi ketek tuh apa tuh? Deodoran. Adakah ternyata pabrik-pabrik deodoran, perusahaan-perusahaan penebar deodoran itu bermula dari sebuah permasalahan bahwa kalau nggak pakai deodoran bau ya, betul? Pernah nggak ternyata Anda melihat orang-orang sekitar Anda mungkin ngerasa bau ya gitu ya? Nah kan ternyata deodoran itu ngebantu, ya nggak? Anda kerja di perusahaan deodoran berarti Anda sedang membantu orang-orang di sekitar Anda biar keteknya nggak bau. Sih? Semua jenis perusahaan itu awalnya pasti berawal dari kebutuhan, betul? Rugi kalau misalkan anak-anak Anda kerja, kita kerja niatnya hanya sekedar cuan. Rugi banget, tidak dipandang ibadah. Ya. Tapi ada orang-orang yang mikirnya kerja yang penting apa? Cuan. Kalau pandangan di Islam itu adalah kamu tebarkan manfaatmu, bekerja di industri-industri manapun yang sepenting itu bermanfaat dan membawa keberkahan, nanti Allah yang pikirin rezekimu. Kan gitu. Maka ini juga, kalaupun misalkan nih Anda jualan snack, Anda jualan apa, coba fokusnya sama manfaat dulu. Fokusnya dulu sama manfaat dulu. Dan itu yang Allah bilang, qad tabayyana rusdu minal ghayy, telah jelas jalan yang benar sama jalan yang sesat. Ya, maka saya melihat pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi Allah gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang pada umumnya ada saat ini kan pada dasarnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang tujuannya adalah memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya, betul? Betul.
Maka kalaupun misalkan Anda saat ini bekerja sebagai ojek online misalkan, kan Anda sedang membantu orang-orang yang insya Allah semoga ya Anda sedang mengkoneksikan orang yang dari rumahnya menuju ke tempat kerjanya memberikan manfaat. Semoga ada pahala di situ. Tidak hanya sekedar rupiahnya ada, tapi semoga ruhiyahnya, nilai pahalanya juga ada. Wah, is this wonderful? Ini indahnya jalan Allah tuh kan begini. Ya, indahnya jalan Allah tuh begini. Dan sekali lagi, Allah nggak pernah maksa kita buat datang ke jalan ini. Nah, Masya Allah ya. Maka sekali lagi ayah bunda sekalian, itu juga kenapa dibilang betul sekali bunda. Cari nafkah di nilai jihad tuh salah satunya di situ. Kita berjuang nyari rupiah, pundi-pundi rupiahnya, tapi nggak hanya pundi-pundi rupiahnya, kita juga ternyata memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Gorengan, silakan. Nasi uduk, nasi kuning, aduh bisa jadi ada orang-orang yang kelaparan. Itu ternyata jangan-jangan dari sepiring nasi uduk, nasi piring yang Anda berikan, yang Anda jual kepada orang tersebut, jangan-jangan itu energinya bisa digunakan untuk energi melakukan kebaikan. Jangan-jangan orang tersebut misalkan ternyata adalah seorang CEO sebuah perusahaan yang mikirnya adalah aduh ini gimana ya cara kita menebarkan odol kita, cara kita menebarkan kopi kita sama orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah. Dan kita itu terkoneksi satu sama lain. Ya, ada yang butuh kopi, ada distributornya kopi, menjadi perpanjangan tangan Allah, menghadirkan kopi ke rumah Anda. Kan ini keren gitu kan? Waduh, Masya Allah. Dan indah nggak ayah bunda sekalian? Ini loh keindahannya ini. Jalan Allah itu bukan untuk dipaksa-paksa. Jalan Allah itu show, this is the beautiful way of Allah. Mau nggak kamu masuk jalan ini? This is it. Dan Allah mau bilang, ya terserah. Mau ada jalan orang-orang yang kepada Togut betul. Tapi kalau orang-orang yang ingkar sama Togut dan beriman kepada Allah, yaitu sedang berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus-putus. Kepada bunda yang gentengnya bocor, semoga Allah permudah ya, berikan keberkahan insya Allah. Bunda Wiwin ya. Tes. Baterainya kayaknya habis. Tes. Aman sekarang ada. Tadi baterainya habis, mohon maaf ya. Tadi tes sampai mana? Saya sampai mana tadi, saya lupa. Masya Allah, terima kasih ya. Masya Allah. Oh, sampai genteng bocor ya, insya Allah ya. Dan indahnya jalannya Allah tuh kayak gini ayah bunda sekalian. Misalkan genteng bocor. Ya, genteng bocor. Kan memang bukan keinginan Anda. Tapi itu sudah Allah takdirkan kayak gitu. Tapi kalau Anda ridho sama genteng bocor tersebut, Anda kira-kira dapat pahala nggak? Dapat pahala ridho tersebut? Aduh, ridho sama ketetapan Allah. Aduh, Masya Allah. Atau contoh lain ya, misalkan nih, Anda adalah Ranger Sakina atau arminya Sakina gitu ya. Anda jualan, kan jualan pasti punya harapan kan. Aduh, saya pengen omset saya sebutlah 50 juta, begitu ya? Begitu ya? Tapi terus Anda misalkan mikir kayak gini, ya Allah, aku pengen omset 50 juta. Kan mungkin nanti di hari akhir ditanya sama Allah ya, kenapa pengen omset 50 juta? Ya Allah, omset 50 juta ini, aku pengen dari omset 50 juta ini, aku misalkan bisa bantu untuk bisa bantu suami dalam pembangunan pesantren yang lagi suami bikin, misalkan kayak gitu. Suami Anda misalkan seorang ustadz gitu ya, lagi ada pesantren, saya pengen ya Allah bulanan saya sehari-hari tercukupi, insya Allah misalnya kayak gitu ya, bulanan saya sebetulnya sehari-hari tercukupi, tapi aku pengen ngejar omset 50 juta biar apa? Biar ini nih semoga bisa jadi nuker, jadi batu bata untuk bangunan pesantren suamiku, misalkan kayak gitu. Dan Anda niatin itu karena Allah. Kalaupun misalkan tidak tercapai, sedih Anda karena nggak tercapai itu kira-kira bakal langsung nyampe nggak ke Allah? Ya Allah, sedih ya Allah nggak nyampe. Tapi kan Engkau yang mengizinkan ini kejadiannya ya Allah. Mengizinkan bahwa aku sudah berusaha keras dan ini nggak kejadian. Sedihnya Anda karena nggak nyampe itu langsung diterima sama Allah nggak?
keringatnya Anda, tetes-tetes Anda karena sudah berjuang, meskipun itu nyampe atau nggak nyampe, itu nyampe ke Allah nggak? Kalaupun nyampe, kalaupun itu kejadian misalkan 50 juta ataupun lebih, ternyata Allah ACC 100 juta misalkan dari hasil jualan Anda. Semuanya kalian. Semuanya beautiful ya. Jadi bayangin nih, indahnya berjuang di jalan Allah itu, berniat aja udah beautiful, udah dapat nilai pahala. Berjuangnya aja udah beautiful, udah dapat nilai pahala. Berjuang sungguh-sungguh dan ternyata nggak berhasil, dapat nilai pahala? Dapat. Berjuang sungguh-sungguh, berhasil. Berjuang sungguh-sungguh berhasil dan kemudian mendapat, bahkan diberikan lebih sama Allah. Itu pahala. Aduh, Masya Allah. Ayah bunda, inilah indahnya berjuang di jalan kebenaran. Ya. Sekali lagi ya ayah bunda, inilah indahnya berjuang di jalan kebenaran. Pasangan Anda atau suami Anda ternyata adalah seorang pekerja, misalkan di bikin frozen food. Jangan salah, frozen food tersebut itu dibutuhkan nggak sama orang-orang sekitar Anda. That's beautiful. Bandingkan sama orang yang kerja itu hanya mikirnya cuan. Aduh, tapi ini saya sama kompetitor kayak gimana? Pokoknya saya harus ikut kompetitor saya. Yang penting demi apa? Demi cuan. Astagfirullah. Masa silaturahim rusak gara-gara jualan? Gara-gara orang lain jualan, saya jadinya rusak silaturahim sama saya. Itu yang dikejar, betul nggak ridho Allah kalau kayak gitu? Halo? Ya, demi jabatan sikut kanan sikut kiri. Yang dicari apa? Masa ridho Allah yang dicari sikut-sikutan? Jangan-jangan pada saat itu kita sedang belum di jalan Allah. Jangan-jangan itu adalah kita sedang di jalan hawa nafsu. Surat apa tadi? Orang-orang yang menuhankan hawa nafsu, surat apa tadi? Ya, Anda dapat sendiri. So, ayah bunda sekalian, dengan ayat ini Allah mau bilang, nih, jadi Anda kan lihat ya, orang-orang itu hidup dengan jalan-jalan tertentu. Anda pengen di jalan yang mana? Anda pengen di jalan yang mana sekarang? Itu esensi dari dakwah. Itu esensi dari ngajak ke anak-anak kita. Bukan maksa. Nah, harus sholat, harus kerudungan. Kalau nggak nanti Allah siksa kamu di neraka. Jangan dulu. Kita lihat next satu slide lagi ya. Kita lihat next satu slide lagi. Ini bukan kata saya. Punten, next. Ini kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan. Dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Sekarang perhatikan, kita lihat anak-anak yang kadang-kadang masuk pesantren, meskipun nggak semua. Masuk pesantren, ketika pesantren taat. Ketika pulang, apa yang terjadi? Ketika pulang, apa yang terjadi? Lewat sholatnya, apa yang terjadi? Gak ada rasa nyesel, gak ada rasa sedih bangun 5:30. Aduh, jangan-jangan tanda hati kita mati itu. Perhatikan ya, kalau kita terlalu maksa-maksa ke anak kita nggak munculin rasa cinta kepada Allah, kita nggak munculin rasa kagum kepada Allah, dan jangan-jangan anak kita biasa-biasa aja, ketaatan lewat biasa-biasa aja, melakukan kesalahan biasa-biasa aja, ngomong kasar ke teman-teman justru malah rasanya bangga. Jangan-jangan itu adalah tanda matinya hati. Maka ayah bunda sekalian, please jangan maksa ke anak-anak kita. Ibadah itu bukan untuk dipaksa. Paksaan ke anak kita itu akan cenderung efektif hanya jika anak-anak kita sudah jatuh cinta kepada Allah. Kalau anak-anak kita sudah jatuh cinta sama Allah, anak-anak kita sudah kagum sama Allah, dan kemudian anak-anak kita menyesal nggak ikut sholat subuh, menyesal nggak ikut sholat zuhur, dan kemudian bilang, "Mah, pah, tolong paksa aku mah." Itu disiplin itu bakal bermanfaat. Itu kenapa Rasulullah sampaikan, ajak anak ke masjid itu usia berapa ayah bunda sekalian? Usia 7 tahun.
Kalaupun anak usia 5 tahun, 6 tahun nggak mau sholat, ya nggak apa-apa. Karena fokus awal-awal 0 sampai 7 tahun adalah membangun rasa cinta kepada Allah. Kagum kepada Allah. Ya? Kalau anak-anak sudah jatuh cinta, sudah kagum sama Allah, meninggalkan ketaatan itu adalah sebuah kesesakan yang luar biasa, ayah bunda sekalian. Sesek. Bangun setengah 6 itu nyesek, kesel. Ini. Pernah nggak Anda? Ya misalkan sholat subuh di Bandung jam 4 ya. Saya waktu kemarin ke Malaysia itu sempat kaget juga. Karena sempat kaget itu kan capek ya. Capek banget karena di imigrasi tertahan 2 jam. Dan lelahlah kami baru bangun setengah 6. Waktu bangun setengah 6, astagfirullah. Kita segera siap-siap. Waktu kita lihat jadwal jam di Malaysia, ternyata sholat subuh di Malaysia jam 6. Allahu Akbar. Buat saya itu bodor banget, lucu banget. Ya Allah, jam 6. Buat saya menarik gitu. Lucu menarik gimana gitu. Karena ya Allah, bangun setengah 6 masih dapat tahajud. Aduh, Masya Allah. Ya karena terbiasanya saya di Bandung ya jam 4. Jam 4 itu subuh, azan subuh gitu. Itu seperti itu. Jadi bodor aja kemarin loh. Setengah 6 masih tahajud tuh, kok lucu gitu ya. Aneh gitu. Tapi alhamdulillah itu lucu yang disyukuri. Nah tapi balik lagi tadi ayah bunda sekalian. Ya, maka kembali lagi. Kalau kita maksa-maksa ke anak, khawatirnya ini yang nggak muncul. Ya, kalau misalnya kita maksa-maksakan, khawatirnya ini nggak muncul. Anda tahu nggak kisah seorang yang dulunya senang joget-joget ya, ketika lagi Ramadan senang joget-joget, kemudian kan hijrah nggak tahan lama, tapi kemudian keluar dan joget-joget lagi gitu. Itu ketika syariat terlalu dipaksa, nggak disiapin wadahnya, nggak disiapin kekaguman sama Allahnya, itu bikin banyak orang stres sama syariat. Jadi syariat itu perlu disiapin dulu dengan akidah. Kalau akidah udah siap, ya, diajak tahajud itu insya Allah tantangan yang meskipun berat, tapi lebih siap dibandingkan sama coba mu'alaf disuruh langsung tahajud. Kebayang kan? Jangankan mu'alaf, kita. Ya. So, di sini ayah bunda sekalian, kenapa kita perlu menggunakan pendekatan-pendekatan yang sangat humanistik kepada anak-anak kita? Karena kita perlu pastikan nih, semoga kalau anak-anak kita sudah jatuh cinta kepada Allah, kagum sama Allah, kalau dia melewatkan ketaatannya, dia bakal sedih luar biasa. Sedangkan sekarang kita lihat nih, ada orang yang Jumatan, tapi ya lempeng-lempeng aja tuh, paling belakang. Sebetulnya nggak dosa-dosa juga ya, tapi paling belakang, terus milih tempat yang nyender buat dia tidur-tiduran. Kok rasa-rasanya kayak tidak ada perasaan sedih, tidak ada perasaan menyesal, nggak paling depan gitu. Ini ada apa gerangan? Bukankah paling depan disebutkan kan sama Rasul kan? Dapat pahalanya sebesar apa? Sebesar kurban apa? Waduh, kok banyak orang yang rasa-rasanya kan justru itu kayaknya ada yang kurang. Ya, ada yang kurang kayaknya. Maka yuk kita kita kenalkan anak-anak kita dengan bangun dulu rasa kagum dan cinta. Yuk kita lihat next slide lagi. Ayo bunda sekalian, ini kita maka 0 sampai 7 tahun pertama. Next slide lagi, sorry. Bantu anak Anda jatuh cinta dan kagum sama Allah. Kata kuncinya di sini, ya. Jadi kalaupun misalkan anak Anda nih, lihat ya kerudungnya belum bener, nggak apa-apa. Kadang-kadang kan anak-anak segini, panas mau di muka. Is it okay? Nggak ada masalah. Ya, karena kita hanya sekedar ngenalin ngajak. Kalau mau, alhamdulillah. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Yang jadi fokusnya itu adalah bantu anak-anak kita tuh jatuh cinta dan kagum dulu sama Allah. Jangan sampai anak-anak kita dikenalin Allah tuh dengan cara-cara kayak gini. Woi, kalau nggak sholat nanti Allah siksa kamu di neraka. Kata siapa anak yang belum balik kalau nggak sholat kemudian meninggal dia disiksa sama Allah? Siapa yang bilang kayak gitu? Jangan-jangan itu adalah ucapan-ucapan yang asal muasalnya adalah nafsu kita. Nafsu apa? Nafsu pengen diturutin sama anak sehingga kita bawa-bawa nama Allah, ya, nama Allah itu jadi tameng untuk pemuasan nafsu kita.
Ya. Begitu ya? Jangan sampai seperti demikian. Jangan sampai kita sekurang ajar itu menggunakan nama Allah untuk menjadi tameng dari hawa nafsu kita. Jangan sampai. Aduh ya Allah. Kalau ada di antara kita yang menggunakan itu, yuk nanti habis ini jangan lupa ya. Kita taubatan nasuha, ya Allah maaf, aku sering menggunakan namamu. Sebetulnya adalah nafsu hamba ya Allah. Ya, yuk mari kita bantu anak-anak kita jatuh cinta dan kagum dengan Allah. Salah satu caranya dengan apa? Ini kenapa buku ini terlahir? Yuk kita kenalin Allah itu dengan cara-cara yang membuat anak-anak jatuh cinta dan kagum. Sesederhana apa? Sesederhana misalkan, nak, ternyata anak kita mecahin piring, mecahin gelas. Tentu kan nggak sengaja ya. Motoriknya belum selancar kita orang dewasa, betul? Anak-anak, betul? Ya kan? Kalau misalkan anak-anak kan belum sematang kita motoriknya. Bisa jadi dia mecahin piring, mecahin gelas. Kita bantu anak-anak kita mengenalkan Allah, bahwa Allah itu adalah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Allah itu Al-Afu, Maha Penerima Maaf. Maka tunjukkan dengan sikap kita, nak, nggak apa-apa nak, aduh ya Allah, pecah ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, yuk kita beresin bareng-bareng, nggak apa-apa. Ini nggak sengaja kan? Kita kayak gitu. Anak Anda matahin lipstick, ya, tahu ya, lip pen, lipstick, aduh itu lipstick, itu harganya berapa, bla 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 bla. Daripada bla 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 bla, yuk itu saatnya jangan-jangan Anda menjadi perpanjangan tangan Allah, seolah-olah Allah mau bilang kepada Anda, hambaku sebagai ibu, sebagai istri, yuk kenalkan sifat pemaafmu. Gitu. Ya, karena kan kalaupun misalkan nanti ini kita berantem sama pasangan kita, nah itu kan juga nanti bisa jadi sarana untuk kita memperkenalkan Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, kayak gitu ya. Yuk kita pakai. Nggak apa-apa nak, matain lipstick mama nanti beli lagi sama ayah. Ayahnya datang nggak nih ayahnya? Ya, jadi kayak gitu ya ayah bunda sekalian. Yuk kita kenalin sifat pemaafnya kita aktifkan, kita rasakan ketika anak kita rasa bersalah, itu bagus. Anak merasa bersalah tapi kita rusuhan pemaaf, nak sini nak, pelukan. Wah. Nah, kalau kamu bisa merasain pemaafnya dari bunda aja kayak gini, pemaafnya bunda itu adalah pemberian dari Allah yang Maha Pemaaf, nak. Karena coba bayangin kalau Allah sesensitif kita gitu ya, balik lagi aja tadi, sholat asar kita tadi, itu kualitasnya itu kayak gimana ya bunda sekalian? Misalkan Anda bayangin, ART Anda, nyuci piring, tapi nyuci piringnya nggak bersih. Anda kira-kira gimana? Dan itu terjadi terus-terusan, Anda kira-kira kayak gimana? Nyuci piring masih ada noda-nodanya. Ini tiap hari kok kayak gini terus sih, udah dibilangin tapi nggak bersih-bersih. Sebel kan? Coba cek, kita, sholat kita kayak gitu nggak? Apakah kita langsung dipecat sama Allah? Sholat asar kita tadi aja, apakah sempurna? Sebagaimana layaknya piring itu kinclong, apakah sholat kita itu sekinclong itu? Apa jangan-jangan kita sholat masih mikirin, aduh itu kunci gimana ya, aduh hujan, aduh itu masakan. Dan apakah pada saat itu kita langsung dipecat sama Allah? Gak guna ini hamba, pecat. Ya Rob, betapa, kan kita bisa bilang kayak gitu sama anak kita ya. Nah, kehadiran bunda detik ini pun itu karena Allah Al-Latif Maha Lembut, karena Allah At-Tawwab Maha Penerima Taubat, karena Allah Al-Afu yang Maha Memaafkan bunda, nak. Maka rasa-rasanya bunda sering dikasih maaf sama Allah. Kayaknya kalau bunda gak ngasih maaf sama kamu karena ini, nak, kayaknya keterlaluan bunda, nak. Bunda ngasih maaf itu karena bunda udah ngerasain maafnya Allah kayak gini, nak. Masya Allah ya. Itu baru dari piring pecah. Ya, itu bisa dari piring pecah. Itu bisa dari lipstik patah. Itu bisa dari apa tadi? Serum ya. Macam-macam ya Allah. Serum, terus apa lagi tuh? Kadang-kadang apa lagi tuh? Lego ya. Keinjak Lego. Aduh, kebayangkan. Mainan gak diberesin tapi nginjek Lego itu rasa-rasa sakit yang luar biasa, betul? Au! Nyut! Itu nyakit sampai ke kepala ya. Keinjak Lego. Astagfirullah. Masya Allah. Anda bisa kenalkan Allah. Next.
Ya, jadi sering-seringlah ngobrol dialog iman dalam aktivitas keseharian. Oke? Munculkan itu ya. Aduh, dialog. Nah, saya mau tunjukkan beberapa ranger Sakinah yang senantiasa melakukan dialog iman. Next. Ini loh, ayah bunda sekalian, yang terjadi kalau misalkan kita senantiasa berdialog. Gimana sih cara ngenalin Allah dengan cara yang bikin anak kagum dan cinta? Mari kita lihat video dari Instagram yang bernama @_husna. Silakan di play. Suaranya masuk nggak? Kalau suaranya mau dimasukkan. Suaranya masuk nggak tadi? Suara videonya masuk nggak? Oh, nggak ada. Sebentar. Kita setting dulu. Punten. Suaranya tolong disetting. Ini video dari @uyun_husna ini beliau menggunakan buku Semesta, seri Semesta Bertasbih kepada Allah. Jadi mengenalkan nih loh, semua alam semesta yang kita lihat itu pada dasarnya adalah bertasbih. Silakan kalau sudah disetting. Ada suaranya? Belum ya? Oh, belum ada. Sebentar ya. Mohon tunggu sedikit lagi. Saya mohon izin minum dulu ya, sebentar ya. Ternyata lumayan juga. Sebentar ya, mohon izin sebentar. Alhamdulillah. Coba cari dan sebutkan ciptaan Allah mana saja di hutan yang bertasbih pada Allah. Nah, ingat-ingat lagi nih, ada hewan apa aja? Burung hantu, Terus ada apa lagi? singa, sungai, orang hutan, Masya Allah. hutan, ada gajah, Gajah. Tasbih dengan Ayah bunda. tadi. Iya. Gajah. Nanti ayah bunda boleh cek ya. Di Quran surat apa yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Gajahnya bertasbih dengan berjalan. Ya, nanti silakan dicek ya. Suara menggerunya. Masya Allah. Semuanya bertasbih loh. Yang Allah ciptakan di hutan, Ayah. di gurun, di rumah, di laut, Bertasbih. di gurun, semuanya Coba. bertasbih pada Allah. Gimana tasbihnya? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Nah, ini kalau ayah bunda mau bisa dapatkan bukunya di Sakinah ya. Ini bukunya Semesta, seri Semesta Bertasbih kepada Allah. Next, kita lihat lagi. Ini contoh obrolan dialog iman yang dilakukan sama Ranger Sakinah yang bernama Teh Nanda. Silakan di play. Ini mau tidur. kesan itu Mau jono syukur. Ya, apa aja. terus kesan akhirnya bisa ke jannah, semoga bisa ke jannah, Kebayang? terus bisa jalan-jalan lagi, Balita ngomong jannah loh. Masya Allah. jalan-jalan lagi sekali lagi, terus Tapi misalnya nak di jannah nih, ternyata pas nanti di jannah dia sendirian, nggak ada ibu, nggak ada ayah, gitu gimana? Kita minta apa ke Allah kalau cuma sendiri? Nanti jangan lupa di follow ya. @uyun_husna Ananda Yasinda. untuk temenin kesan, Ya temenin Allah. cari Cari siapa? ibu. Cari ayah ibu untuk sama-sama kumpul lagi. Masya Allah. Ayah bunda jangan kasih gadget keseringan ya. Sayang. Kalau kita nggak ngobrol kayak gini sayang. Sayang kan. Kalau dikit-dikit dipenuhin sama gadget. Sayang nggak ayah bunda? Kenapa bisa dikit-dikit dipenuhin sama gadget? Sayang kan? Jangan. Dialog iman ayah bunda. Dialog iman. Ya.
Dialog iman. Next. Masih ada lagi. Ini yang dilakuin sama teman-teman Rangers nih. Nah ini nih, Bunda Mahdiah Ilfa melakukan aktivitas dari basisnya Al-Quran. Allah As-Sami. Ternyata aktivitas seperti ini bisa memperkenalkan Allah. Allah As-Sami. Saya nggak kebayang ini kreatif banget ini ayah bunda yang ada di sini nih. Ya. Tuh. Jadi sound recognition. Sound recognition sambil cerita tentang Allah. Iya. Ini sound recognition nih. Nanti bisa sambil cerita. Bisa dengar suara jantung sendiri nggak? Kalau Allah As-Sami, Maha mendengar, berarti kira-kira bisa nggak ngedengar suara jantung, suara paru-paru, atau suara-suara di dalam kepala kalau kita berbisik-bisik sendiri di dalam kepala? Bisa Allah dengerin nggak ya semuanya ya? Masya Allah ya. Menarik ya, ayah bunda. Nah, oke, punten, boleh di stop. Slide-nya boleh dihilangin ke saya, kembali ke saya. Maka ayah bunda sekalian, slide-nya boleh dihilangkan. Ya, maka ayah bunda sekalian, yuk saya ngajak Anda untuk dialog iman. Jadi dialog iman itu adalah dialog ya, bukan monolog. Beda ya. Monolog itu satu arah. Kamu tuh, kamu tak misalkan kayak gitu, itu monolog. Kalau dialog itu kita ngundang, kita mancing anak-anak kita untuk berbicara, ngobrol, berdialog, mengkayakan perasaannya, pemahamannya, dan dari berbagai macam, bisa dari aktivitas, bisa dari ngobrol pillow talk sama anak. Jangan langsung cepat-cepat kasih gadget. Ternyata pillow talk sama anak itu bisa bikin anak kagum dan jatuh cinta sama Allah. Termasuk ayah bunda sekalian, kita bisa gunakan buku ini ya, 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Dan ayah bunda sekalian, kalau ada di antara Anda yang pengen discuss, tanya jawab tentang pembahasan materi kita hari ini, jangan kemana-mana ya, karena nanti insya Allah saya nanti akan kembali lagi untuk Q&A, untuk tanya jawab. Dan yuk sekarang kita akan cari tahu dulu bagaimana caranya buku 6 rukun iman dan 5 rukun Islam ini menjadi salah satu jalan untuk mengenalkan Allah dengan cara happy, cara menyenangkan, cara membahagiakan untuk anak-anak kita. Dan ini insya Allah kita akan bedah isi bukunya bersama dengan istri saya, kepada Bunda Mi Fufu Elmar yang sudah ada di samping saya nih.